Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang sistem airing water chiller. Yang pertama, kita harus membuat gambar diagram pH dengan menggunakan aplikasi ESS dengan cara memasukkan suhu pada temperatur T1 yaitu 10 derajat Celcius dan pada T3 36 derajat Celcius. Maka akan berhasil seperti yang tertera pada gambar. Lalu langkah berikutnya adalah membuat parameter yang diketahui untuk merancang sistem airing water chiller yang difungsikan untuk pendingin sistem. Yang pertama ada kompresor. Kompresor memiliki sambungan untuk memindahkan udara ke kondenser atau memindahkan air ke kondenser. Bisa disebut dengan T2, lalu dari kondenser pindah ke TXV disebut dengan T3, dari TXV ke evaporator disebut sebagai T4, dan dari evaporator kembali lagi ke kompresor atau disebut dengan T1. Maka tahapan-tahapan ini akan membuat siklusnya dan akan terus-menerus berulang. Nah, dari soal yang telah diberikan kita dapat mengetahui water in temperatur itu 20 derajat Celcius, water out temperaturnya 8 derajat Celcius, si water in-nya 28 derajat Celcius, si water out itu diambil dari selisih dengan si water in tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Pada T1 suhunya 10 derajat Celcius yang artinya superheating. Pada T3 suhunya 36 derajat Celcius yang artinya subcooling. Untuk keterangan tambahan, sisi itu diambil dari 3 ditambah NRP dibagi 90, maka hasilnya 3,72 yang digunakan untuk nilai COP. Dan Kiki diambil dari 1 ditambah NRP dibagi 90 yang hasilnya 1,72. Lalu kita harus menentukan nilai enthalpy dan tekan di titik 1 dan 3 dengan menggunakan tabel R32. Pada T1 telah diketahui bahwa suhunya 10 derajat Celcius, maka pada tabel dapat diketahui tekanannya sebesar 1107 kPa dan enthalpy-nya sebesar 516,66 kJ per kilogram. Lalu pada T3 telah diketahui di soal bahwa temperaturnya adalah 36 derajat Celcius, maka tekanan pada T3 dan P2 sama, yaitu sebesar 2245 kPa. Dan untuk enthalpy pada H3 itu sama besarnya dengan enthalpy pada H4, yaitu yang bernilai 267,34 kJ per kilogram. Langkah berikutnya kita harus menentukan nilai H2 dan T2. Yang pertama tadi dengan cara memasukkan pada rumus COP, karena COP ini sudah diketahui dan kita tinggal mencari H2 nya saja terlebih dahulu. Rumusnya COP sama dengan H1 min H4 dibagi H2 dikurang H1. COP nya tadi itu kode sebagai CC. Nah, jadi 3,72 sama dengan 516,66 dikurang 267,34 per H2 dikurang 516,66. H2 maka didapat H2 sebesar 583,68. Lalu H2 dimasukkan ke aplikasi ISS untuk mengetahui temperatur di titik 2. Nah, maka didapatkan pada aplikasi ISS temperaturnya sebesar 85,95 derajat Celcius. Lalu kita harus menentukan nilai M.R dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Yang pertama telah diketahui water temperaturnya 20 derajat Celcius
Lalu entalpinya diketahui dari tabel, maka didapat nilai 83,96 kJ per kilogram. Yang selanjutnya chillwater, di soal diketahui temperatur 8 derajat Celcius. Untuk entalpinya dapat dilihat di tabel, yaitu yang bernilai 33,6 kJ per kilogram. Persamaan kesetimbangan, maka setelah diketahui entalpinya dimasukkan ke persamaan kesetimbangan, maka didapat nilai M dot R-nya sebesar 0,094 kg per second. Yang selanjutnya kita harus menentukan heat gain. Di sini telah diketahui apa saja yang ada di soal dan apa saja yang didapat dari aplikasi ISS. Selanjutnya kita menentukan angka Reynolds-nya dan telah didapatkan nilainya 73.1094,96254. Dan untuk nilai mass number-nya yang didapat setelah mendapatkan nilai angka Reynolds yaitu sebesar 94,3365. Dan untuk entalpi konveksinya didapat nilai 517,8017 watt atau sebesar 0,5178017 kW. Lalu setelah semua didapatkan pada titik-titik entalpi pada semua titik dan M dot R juga sudah diketahui, maka kita dapat menentukan kapasiti evaporator. Kapasiti evaporatornya yakni sebesar 23,66. Untuk selanjutnya kita menentukan kapasiti pada kompresor yang didapatkan nilainya 6,483 kW atau sebesar 21.708,04 BTU per jam. Lalu kita dapat menentukan kapasiti pada kondenser yang telah didapatkan nilainya sebesar 30,54 kW. Nah, lalu kita harus menentukan nilai temperatur dengan refrigeran pada evaporator dengan menggunakan tabel dan interpolasi. Pada tekanan tekanan 1 nilainya sebesar 1103,198 yang di tabel diketahui temperaturnya 6,226 derajat. Dan untuk pada tekanan 2 diketahui nilainya 1137,642 yang temperaturnya 7,290. Maka didapat nilai temperatur pada desain sebesar 6,344 sini. Lalu kita menentukan dimensi pipa. Pada suction line kita menggunakan pipa yang berdiameter 5,16 inci dengan panjang 15 feet. Pada liquid line kita juga menggunakan diameter 5/16 inci dengan panjang 15 feet, dan pada discharge line juga menggunakan 5/16 inci dengan panjang 15 feet. Lalu kita dapat menentukan spesifikasi kompresor dan kondenser dengan menggunakan software Bitzer. Nah, pada software Bitzer saya dapatkan kompresor yang dapat digunakan yakni tipe GED 60120 PI_4 dengan spesifikasi lengkapnya seperti ini. Dan ini spesifikasi